wabarakatuh, Bapak Ibu Waalaikumsalam. semuanya. Eh, Selamat siang. Mohon maaf menggunakan masker dibandingkan tadi sebelum dan juga Bu Nadia yang memang saat ini sedang di rumah masing-masing ya. Saya kebetulan hari ini harus luring kegiatan di kampus, jadi mohon maaf. Semoga suara saya tetap bisa terdengar dengan jelas ya Bapak Ibu sekalian. Baik Bapak Ibu, saya akan menyampaikan dari kita semua dengan Microsoft Edge, kemudian bagaimana kita membuat citasi dan bagaimana merefresh citasi kita dari bacaan yang telah kita baca sebelumnya. Dan tentunya nantinya pasti Bapak Ibu sekalian, Bapak Ibu dosen maupun mahasiswa, untuk saat ini memang kita mau tidak mau memang harus sangat terbuka dengan adanya jurnal internasional atau artikel-artikel yang memang bereputasi internasional. Baik itu mungkin ada di Indonesia maupun jurnal internasional yang di luar negara. Nah, terkait dengan hal tersebut, saya akan membawakan tentang jurnal internasional dan publikasi internasional. Namun sebelumnya izin untuk saya langsung meramu kedua materi tersebut karena sangat beririsan ya Bapak Ibu, dan mungkin mohon izin terlebih dahulu untuk Bapak Ibu di sini, terutama Bapak Ibu dosen, mungkin sebelumnya sudah sangat familiar dengan bagaimana jurnal internasional tersebut, kemudian bagaimana Bapak Ibu sebelumnya publikasi, dan mungkin sudah beberapa atau banyak dari Bapak Ibu sekalian yang memang sudah bolak-balik ya Bapak Ibu untuk tembus Scopus dan lain hal sebagainya. Namun hari ini sekali lagi saya mohon izin sharing saja ya Bapak Ibu. Nanti mungkin kalau ada kekurangan atau mungkin ada yang terlewat, silakan untuk sama-sama menambahkan ya Bapak Ibu. Baik, saya share ya, izin share ya. Sudah bisa share, oke. Baik, apakah sudah terlihat Bapak Ibu? PPT saya apa sudah? Belum, Bu. Oh, belum. Ya, sudah, Bu Deni, sudah. Iya, dengan dua hal ya Bapak Ibu, publikasi dan juga jurnal internasional. Nah, memang pastinya sudah sangat familiar ya Bu, apa itu jurnal dan apa itu artikel. Namun mungkin di sini ada beberapa mahasiswa yang saya sendiri sering menemukan di mahasiswa saya, itu mereka sering sekali menyebut artikel itu jurnal dan sebaliknya. Jadi masih terbalik sebenarnya apa sih jurnal dan apa itu artikel. Nah, jurnal sendiri memang sebenarnya adalah wadah atau tempat di mana artikel-artikel itu berada. Jadi misalnya ketika Bapak Ibu atau nanti rekan-rekan mahasiswa di sini yang sekarang sudah banyak yang diharuskan untuk menulis di jurnal internasional, nah yang ditulis itu adalah sebuah artikel. Jadi bukan sebuah jurnal, tapi artikel yang sudah demikian rupa formatnya jurnal yang dituju. Nah, disubmitlah namanya di sebuah jurnal seperti itu. Itu mungkin untuk pembukaan saja. Nah, untuk beberapa agenda yang akan saya bawakan di siang hari ini, semoga tidak terlalu lama waktunya ya Bapak Ibu terkait sholat Jumat. Yang pertama nanti saya akan menyampaikan dengan sebenarnya dari mana saja sih kita bisa mencari jurnal-jurnal untuk mendapatkan artikel yang tentunya bereputasi dan baik. Jadi ternyata ada banyak sekali jurnal nakal atau bisa kita sebut sebagai jurnal predator yang mana mungkin ada beberapa karakteristiknya. Nanti beberapa waktu lalu saya juga mengalami sendiri, saya submit di sana sudah Scopus dan 1 bulan kemudian discontinue dan sudah terdaftar di jurnal udah untuk kualitas tersebut, reputasinya nanti
Kemudian yang pertama Bapak Ibu, terkait dengan di mana saja sih, kita bisa memperoleh artikel yang memang bisa kita tentu harapkan artikel tersebut yang kredibel. Baik itu dalam maupun dari luar, jangan sampai artikel yang memang kita citasi adalah artikel dari jurnal yang predator seperti tersebut tadi. Nah, salah satunya kita bisa mengunjungi, website ini di garuda.ristek.brin.go.id/jurnal. Ini merupakan salah satu, wadah atau portal dari jurnal yang dimiliki oleh Kemenristek Dikti. Di sana ada berbagai macam jurnal yang tentunya sudah terindeks SINTA kalau di nasional ya Bapak Ibu, dan ada beberapa yang sudah terindeks internasional, entah Web of Science ataupun Scopus sudah masuk di sana. Kemudian kita juga yang kedua bisa mencari jurnal itu di DOAJ, karena DOAJ salah satu indeks juga di sana yang bisa menyediakan berbagai macam jurnal di dalamnya. Yang ketiga di Scopus tentunya yang mungkin untuk satu hal ini cukup cenderung lebih populer di kita kalangan akademisi, yang ternyata sebenarnya jurnal internasional itu tidak selalu dengan Scopus ya Bapak Ibu. Ada Web of Science, ada beberapa indeksasi internasional lainnya seperti itu. Namun memang di kita sendiri memang kebanyakan untuk didorongnya di Scopus seperti itu. Nah, nanti bisa kita cek di mana saja jurnal yang berskopus itu kita bisa dapatkan. Kemudian yang selanjutnya ada Web of Science. Ini kalau Bapak Ibu nanti kunjungin dari websitenya bisa ke Clarified, kemudian Science Direct, dan jurnal predator kita bisa lihatnya di mana, seperti itu. Nah, ini untuk yang pertama, terkait dengan portal jurnal yang bisa kita peroleh di sini. Dari yang nasional dulu ya Bapak Ibu bisa mengunjungi langsung di website Garuda ini. Di sana ada berbagai macam artikel di dalam berbagai macam jurnal dari berbagai universitas di Indonesia tentunya, yang mana sudah memiliki teregistrasi ISSN, kemudian sudah berSINTA, biasanya masuk ke dalam jurnal tersebut. Nah, ini untuk selanjutnya tadi terkait dengan DOAJ, salah satu juga portal yang bisa kita mencari jurnal atau di dalamnya artikel-artikel yang kredibel di sana. Nanti Bapak Ibu bisa langsung mengunjungi dari portal DOAJ ini. Nah, kemudian yang Scopus, Bapak Ibu nanti bisa masuk ke simagojr.com di sini. Mungkin saya mau langsung saja menunjukkan kalau website aslinya seperti apa. Mungkin di sini rekan-rekan mahasiswa mungkin yang belum pernah mengakses dari Simago ini. Jadi nantinya ketika misalnya ini adalah tampilan dari Simago itu sendiri, dan kita tinggal langsung mengklik saja kira-kira ketika misalnya nih kita mau melihat artikel tersebut itu dari masuk ke dalam Scopus atau enggak jurnalnya seperti itu. Nah, kita bisa masuk ke dalam sini. Atau misalnya nih kita dari Fakultas Ekonomi kemudian memang mau melakukan riset dan mencari artikel-artikel dari jurnal-jurnal yang bagus tentunya. Nah, jurnal yang bagus kita bisa langsung masuk ke dalam Simago Jurnal ini dengan menuliskan keyword di dalamnya. Misalnya seperti service marketing seperti itu. Di sini ada berbagai jurnal yang mana kita bisa melihat misalnya Journal of Service Marketing ini dia masuk ke dalam kategori Scopus berapa. Nah, di Simago ini kita bisa melihatnya Bapak Ibu dan rekan-rekan semuanya. Ternyata dia dari United Kingdom. Kemudian di sini juga sudah tertera ISN-nya, kemudian publisher-nya siapa, kemudian dijelaskan juga subjek area dan kategorinya, dia masuk dalam kategori yang mana. Dan kalau kita scrolling ke bawah, nanti Bapak Ibu bisa menemukan dia masuk dalam kategori kuartil berapa. Nah, kuartil di sini adalah menunjukkan bahwa kalau memang di Scopus itu salah satu rujukannya itu untuk menilai adalah melihat kuartil
kuartilnya 1 sampai 4. Di mana kuartil 1 berarti di sini jurnal yang saya klik baru saja ini Journal of Service Marketing, berarti dia masuk dalam kategori kuartil 1. Berarti di mana artinya adalah kuartil itu dilihat dari berapa banyak sitasi yang diperoleh dari jurnal tersebut, yang di berapa banyak artikel yang telah disitasi yang ada di dalam jurnal tersebut. Seperti itu, menghitungnya seperti itu dari kuartil tersebut. Nah, itu dari Simago ya Bapak Ibu dan rekan-rekan semuanya. Kita mungkin kembali dulu. Selain dari Scopus melalui Simago tadi, tentunya kita juga bisa mengakses artikel-artikel yang bagus melalui jurnal yang kredibel. Itu Bapak Ibu bisa melalui Clarivate ini atau Web of Science ini. Jadi ketika sebenarnya misalnya kita menemukan entah itu jurnal di dalam negeri ataupun luar negeri, memang di situ dalam jurnal tersebut tidak tertuliskan itu terindeks Scopus, tapi di situ ada apa namanya? Ada Clarivate ini, ada Web of Science-nya indeks itu berarti adalah bahwa jurnal tersebut kategori sebenarnya internasional Bapak Ibu. Gitu. Seperti itu. Nah, karena beberapa memang kemarin di dalam rekan apa namanya dosen di sini juga sedang ada yang bingung gitu untuk menaik jabatan misalnya seperti itu diharuskan jurnal internasional. Nah, tapi jangan salah, bukan berarti bahwa ketika misalnya tidak harus Scopus lalu yang asal ada ala-ala dia masukkan. Nah, di situ jadi masalah juga gitu. Ternyata memang ada batasan di mana ada indeks-indeks tertentu yang memang diperbolehkan dalam pengajuan jabatan, ada juga yang terindeks internasional tapi tidak diakui. Nah, selain dari Scopus, yang pastinya kalau Scopus kan kita semua sudah mengerti bahwa itu semua pasti di ACC ya Bapak Ibu. Kalau terindeks Scopus berarti sudah jelas itu internasional. Nah, Web of Science ini menjadi salah satu rujukan yang bisa dipakai ketika misalnya Bapak Ibu nantinya mencari jurnal untuk tentunya kenaikan jabatan atau kenaikan kum seperti itu. Nah, selanjutnya selain ini Science Direct. Science Direct itu merupakan salah satu juga portal di mana kita bisa temukan menemukan artikel-artikel bagus di dalamnya. Nah, ini adalah salah satu contoh pencarian yang bisa kita lakukan di Science Direct. Mungkin di sini beberapa universitas ada yang memang sudah berlangganan ya Bapak Ibu. Jadi Science Direct ini memang ada artikel-artikel yang di mana di dalamnya itu dalamnya artikelnya sudah bisa di-download langsung atau tidak berbayar. Namun, jadi ketika kita misalnya mengetik sciencedirect.com ini, kemudian kita bisa lihat dan bisa masuk ke PDF-nya, berarti itu bisa dibilang free. Namun ada juga beberapa yang dikunci ya Bapak Ibu. Nah, beberapa universitas sudah melakukan langganan, tapi ada beberapa universitas yang memang belum melakukan langganan terkait dengan jurnal-jurnal tersebut. Nah, tapi nanti jangan khawatir, saya ada sebuah website yang bisa mengakses bagaimana membuka artikel-artikel tersebut tetap bisa kita nikmati untuk dibaca, walaupun mungkin ketika kita googling di Science Direct-nya ataupun Google Scholar-nya, itu tidak bisa PDF-nya terbuka. Seperti itu, nanti ada caranya ya Bapak Ibu. Nah, ini terkait dengan jurnal predatori. Terkait dengan jurnal predatori ini, seperti yang tadi saya sampaikan, memang sekarang ini sangat sebentar Bapak Ibu, ini agak mengganggu saya. Nggak bisa hilang ya. Nah, terkait dengan jurnal predator itu memang sungguh Bapak Ibu, ada ya, banyak sekali sekarang di mana karena fokus itu di dalam maupun di luar negeri, akademisi itu untuk ke sana, akhirnya banyak juga yang memakai fokus itu dalam karena sebenarnya
Bapak memang list bel sendiri. Bapak Ibu bisa mengakses jurnal tersebut predatory atau bukan, itu salah satunya di Belis ini Bapak Ibu juga langsung bisa ke scopus.com. Di scopus.com itu Bapak Ibu langsung bisa menemukan list jurnal yang discontinue. Jadi memang ini agak-agak menyesak sekali sih ya Bapak Ibu, karena rekan-rekan saya juga beberapa kali mengalami. Di sini ada langsung list sebenarnya yang bisa kita download, tapi saya tadi coba untuk hari ini sepertinya sedang ada penambahan data atau lain sebagainya. Untuk yang discontinue tidak bisa di-download. Baru beberapa waktu lalu saya bisa di-download dan salah satu jurnal saya itu discontinue, yang mana saya upload di sana, saya submit, publish, itu discontinue. Nah, memang tadi seperti yang saya sampaikan bahwa sampai saat ini sendiri untuk melihat jurnal tersebut predatory atau bukan, sampai pada akhirnya jurnal tersebut benar-benar ada di list, itu memang sangat sulit ya Bapak Ibu. Jadi memang kalau saya sendiri biasanya melihat dari berapa banyak terbitan yang dia hadirkan. Kalau memang ternyata kalau kesalahan saya adalah waktu itu saya hanya berpikir ya sudah, saya mau publish Scopus, kemudian sudah ada artikelnya, memburu H index ya Bapak Ibu, semakin banyak artikel Scopus kita semakin akan tinggi gitu, seperti itu. Akhirnya sedikit saya melupakan bahwa ada harusnya filter dari kita mencari jurnal. Nah dari situ saya nggak ngeh, jurnal tersebut terlalu banyak. Dalam isunya setiap tahunnya mungkin tidak banyak, hanya waktu itu 6, itu kan tidak tergolong banyak ya. Tapi satu kali publikasi itu dalam satu isu mereka puluhan artikel yang masuk, yang diterbitkan. Nah dari situ sebenarnya harusnya saya sudah warning ya, tapi ya waktu itu karena mungkin kurang ngeh ya, dan itu salah satu jadi pembelajaran saya tentunya. Ternyata discontinue setelah dinyatakan punya saya termasuk yang bisa terbit, sudah review, kemudian sudah ada submission, ada publication fee-nya, lalu 3 bulan kemudian dinyatakan bahwa termasuk yang discontinue. Nah, tentunya tentunya itu tidak bisa lagi, kalau saya targetnya di awal tadi bisa jurnal Scopus saya, tapi ternyata malah discontinue. Nah, itu mungkin yang bisa menjadi pembelajaran Bapak Ibu terkait dengan jurnal predator dan bukan jurnal predator. Salah satunya bisa dilihat dari seberapa banyak mereka melakukan isu dan setiap isu itu berapa kali artikel yang diterbitkan. Seperti itu. Itu bisa salah satu menjadi ciri khas bahwa jurnal tersebut predator atau bukan. Atau bisa dibilang greedy. Jadi mereka hanya biasanya membuat banyak artikel masuk yang mana pasti akan menguntungkan secara material atau benefit mereka secara finansial, seperti itu. Nah, selanjutnya di sini ada beberapa sumber referensi terkait dengan jurnal yang bisa kita temui, jurnal internasional yang bisa kita temui bersama. Yang paling mungkin kita bisa familiar di sini ada Google Scholar, kemudian ada Distore, seperti itu. Yang mana kembali lagi di dalam Google Scholar tadi memang ada yang gratis, ada juga tadi memang yang berbayar, seperti itu. Nah, namun ada berbagai banyak artikel yang bisa kita unduh secara gratis di link-link seperti ini ya Bapak Ibu ya. Seperti itu. Nah, selanjutnya terkait dengan jurnal yang lainnya yang berbayar, itu ada Science Direct tadi. Jadi Science Direct itu ada yang free, ada yang tidak. Kemudian ada lagi yang mungkin di sini tidak ada, yang Taylor itu publishernya Taylor juga, dia ada yang berbayar dan juga ada yang tidak. Gitu. Jadi kenapa mereka sebenarnya ada yang berbayar dan ada yang tidak ya Bapak Ibu, Science Direct misalnya, karena proses dari sebenarnya bukan dari kualitasnya yang berbayar lebih bagus, kemudian yang tidak berbayar itu nggak lebih bagus, itu ternyata bukan. Tapi ternyata berbayar dan tidak berbayar itu adalah
dari author ketika misalnya submit ke jurnal tersebut itu biasanya mereka ada pilihan Bapak Ibu. Ada pilihan jurnal mereka itu bisa diakses secara umum atau tidak gitu. Tentunya kalau tidak biasanya si author ini tidak akan dibebani oleh publication fee. Sedangkan kalau misalnya berbayar author ini bersedia membayar sekian gitu biasanya bisa diakses oleh siapapun. Jadi tidak digembok PDF-nya oleh si Science Direct ini. Jadi seperti itu Bapak Ibu. Jadi mungkin ada beberapa yang masih beranggapan bahwa jurnal saya nih tadi saya yang berbayar nih, berarti mungkin lebih bagus daripada yang citasi saya yang kemarin karena dari jurnal yang tidak berbayar. Nah, atau artikel yang tidak berbayar. Nah, hal tersebut ternyata bukan jadi tolak ukur itu baik atau kurang baik artikelnya, tapi memang dari proses reviewnya sendiri itu si author diberikan kebebasan untuk memilih mau yang berbayar atau mau yang tidak berbayar seperti itu. Nah, ini dia Bapak Ibu sebagai salah satu kuncinya yang biasanya mungkin untuk universitas yang tidak atau belum melakukan berlangganan jurnal kepada Science Direct dan lain sebagainya, kita buka melalui link ini. Jadi ketika Bapak Ibu nanti mengetik ini di dalam browser, muncul seperti ini, Sci-Hub ini. Si Sci-Hub ini tinggal nanti Bapak Ibu dan rekan-rekan semua mahasiswa tinggal memindahkan DOI-nya di sini. Coba saya berikan contoh. Misalnya seperti yang tadi saya sampaikan, kita bisa mengakses artikel secara bebas di Google Scholar. Misalnya kita di sini mau mencari artikel, misalnya seperti ini ya Bapak Ibu. Nah, di sini kan ada yang dia itu sudah tertera PDF, bisa langsung dan dibaca langsung. Namun ada beberapa artikel yang mungkin, nah seperti ini, dia dikunci di sini, jadi tidak dihadirkan PDF-nya. Berarti kita harus membayar ini atau mungkin kita harus punya account yang mana kampus kita berlangganan di jurnal tersebut. Nah, tapi untuk yang tidak berlangganan ya, misalnya saya contoh ini saya ketik ini, saya klik, itu jangan khawatir ya Bapak Ibu. Nah, di sini ada DOI yang menjadi salah satu karakter dari sebuah artikel pasti DOI-nya berbeda. Setiap artikel pasti punya DOI yang berbeda. Bapak Ibu bisa copy paste di sini DOI-nya. Lalu kemudian Bapak Ibu bisa masuk ke Sci-Hub tadi. Nah, bisa masuk ke sini, langsung DOI-nya kita bisa paste di sini. Nah, kita klik open. Di sini langsung bisa Bapak Ibu mau dibaca. Jadi tidak ada lagi, walaupun memang ya ada sih Bapak Ibu, ada beberapa artikel tetapi tidak bisa dibaca sama Sci-Hub ini, tapi paling tidak limitasi kita jadi semakin kecil gitu. Limitasi kita jadi semakin kecil, semakin banyak artikel yang bisa kita buka walaupun di dalam Google Scholar ataupun kita tidak memiliki akses terhadap Science Direct yang berbayar seperti itu. Nah, itu contoh saja. Selain Sci-Hub sebenarnya ada juga Bapak Ibu, karena Sci-Hub ini memang kekurangannya adalah ada beberapa artikel yang tidak bisa diakses lewat sini. Mereka tetap dikunci gitu. Dan Sci-Hub ini kekurangannya adalah dia sering sekali berganti, nggak bisa domainnya ini. Mereka selalu berganti. Jadi nanti bisa di searching kembali perubahan dari Sci-Hub ini menjadi domainnya dulu .cc, kemudian kemudian nanti mungkin yang lainnya lagi. Nah, ada cara lain sebenarnya. Ibu, Bapak bisa ke sini, Bapak Ibu. libgen.rs/simak
slash. Nah, di sini Bapak Ibu juga bisa langsung masukkan DOI-nya, atau kalau di sini juga bisa bisa diberikan judul artikel tersebut. Jadi nanti langsung bisa terbuka seperti kita ke Sci-Hub tadi. Seperti itu. Nah, ini untuk cara mendapatkan jurnal internasional ya Bapak Ibu untuk mengaksesnya seperti demikian. Nah, kemudian yang selanjutnya terkait dengan kriteria jurnal itu bagus atau tidak, paling tidak yang pertama kita harus bahwa membuka beberapa artikel atau 1-2 artikel dari jurnal tersebut. Tentunya memang apakah mereka mempublish artikel-artikel yang bersifat ilmiah, bukan hanya opini atau tidak punya dasar dari datanya. Kemudian memiliki ISSN dengan benar. Jadi International Standard Series Number ya Bapak Ibu. Jadi semuanya jurnal itu pasti mereka punya ISSN yang berbeda. Nah, kemudian selain itu biasanya kalau untuk jurnal internasional dia memiliki bahasa resmi PBB dan memiliki kalau sekarang terbitannya online atau biasa kita sebut sebagai OJS, salah satu sistem online dari jurnal. Karena sistem jurnal itu ternyata tidak selalu OJS ya Bapak Ibu, ada berbagai banyak bentuk sistem jurnal, tapi yang intinya adalah bisa dinikmati secara online seperti itu. Nah, selain itu kita bisa juga melihat pada redaksi atau editorial board-nya. Biasanya ketika jurnal itu memang sudah bagus, sudah internasional, apalagi sudah terindeks yang memang indeksnya itu tidak abal-abal, seperti Web of Science, kemudian ada Scopus apalagi di dalamnya. Kemudian kalau memang di Sinta, di nasional sudah bersinta 2, itu pastinya biasanya editorial board-nya berpengaruh, di mana diversity-nya itu pasti akan ada. Tidak hanya dalam 1 kampus atau 2 kampus, bahkan biasanya mereka jurnal internasional, editorial board-nya pasti akan dimasukkan berbagai negara. Kemudian dalam artikelnya sendiri biasanya juga ada diversity autornya. Jadi tidak hanya dari dalam negeri, tapi juga dari luar negeri dan berbagai negara. Kemudian tadi terindeks Scopus, Web of Science, kemudian ada Microsoft Academic Search atau laman sesuai dengan pertimbangan dan dikti seperti Sinta dan sebagainya. Nah, ini adalah berbagai indeks jurnal yang mungkin juga sudah sering Bapak Ibu temui ketika Bapak Ibu membuka sebuah jurnal. Di situ ada berbagai banyak indeks yang mereka miliki gitu. Walaupun lagi-lagi biasanya kita banyaknya melirik ya Scopus itu ya Bapak Ibu, DOAJ yang familiar lah seperti itu. Jadi kalau saya boleh sarankan ya memang kita mencari yang familiar tadi, karena memang kemarin itu yang mana akhirnya karena menganggap bahwa indeks itu sudah internasional, ternyata memang tidak diakui oleh Dikti waktu itu. Jadi tidak bisa untuk diajukan sebagai artikel pendukung gitu. Nah, jadi memang yang sering kita temuin ada DOAJ, Scopus, Web of Science ya, Clarivate tadi. Ini belum diupdate jurnalnya, URL-nya. Sekarang Web of Science itu sudah masuk ke Clarivate dan lain sebagainya. Di sini ada banyak sekali. Nah, ini ada beberapa jurnal ekonomi yang mungkin juga sudah dilihat bahwa mereka masuk ke dalam Scopus ya Bapak Ibu. Jadi dan tidak discontinue gitu. Semoga tidak discontinue seperti itu. Ini beberapa yang bisa kita masukkan ketika misalnya kita sudah ready dengan artikel kita itu dan sesuai dengan tentunya scope dari setiap artikel ini gitu. Scope dari setiap jurnal tersebut. Nah, Bapak Ibu, terkait dengan cara cek jurnal berkualitas atau tidak, sebenarnya yang tadi bisa kita lihat dari SJR-nya. SJR itu dari Simago, jadi ada ranking jurnal seperti itu, di mana dia akan melihat citasi sebenarnya dihitung oleh si Simago tersebut.
Jadi artikel itu akan semakin jurnal itu akan semakin baik ketika artikel di dalamnya disitasi oleh jurnal yang baik pula. Nah, itulah penghitungan dari SJR seperti itu. Jadi ada peringkatnya SJR berapa, SJR berapa. Ketika SJR-nya semakin tinggi, dia akan masuk ke dalam kategori kuartil atau Q yang semakin tinggi juga, atau kuartil 1 paling tinggi. Ini tadi yang saya buka di Simago seperti ini ya Bapak Ibu. Ini sudah tadi saya sampaikan langsung ke websitenya. Nah, terkait dengan parameter pengukuran jurnal, seperti yang tadi saya sampaikan, SJR merupakan salah satu dari beberapa sebenarnya pengukuran reputasi jurnal itu sendiri. Jadi sebenarnya kenapa ada indeksasi, kemudian ada peraturan kita harus terindeks demikian untuk artikel kita bisa diterbitkan dan dirasa kredibel untuk menjadi sebuah pendukung gitu. Itu ada namanya impact factor. Impact factor itu juga dihitung dari jumlah citasi artikel. Tapi bedanya adalah kalau impact factor itu yang mengeluarkan dari isi Web of Science tadi atau Clarivate tadi yang mengeluarkan impact factor. Sedangkan kalau di Simago kita melihat impact factor itu dari SJR. Hanya demikian saja ya Bapak Ibu, beda nama saja gitu karena mereka beda organisasi gitu. Web of Science dan juga Scopus itu kan beda organisasi, beda perusahaan. Jadi namun penghitungan mereka sama. Jadi mereka melihat dari berapa jumlah citasi yang diperoleh oleh artikel dalam jurnal tersebut gitu dibandingkan artikel yang ada dalam jurnal tersebut gitu. Ada lagi di sini adalah source normalized impact per paper. Jadi juga termasuk membandingkan jumlah artikel yang menyitasi terhadap jurnal artikel yang dipublikasi oleh jurnal, tetapi mempertimbangkan mutu jurnal yang menyitasi. Seperti itu. Jadi terkait dengan citasi sebenarnya artikelnya itu, jurnalnya bagus tidak seperti itu. Ini jurnal impact factor-nya, cara menghitungnya sebenarnya ada di dalam jadi mereka punya salah satu website sendiri, Jurnal Impact Factor List ini, untuk melihat ranking-ranking dari jurnal-jurnal di dalamnya. Simago juga melihat ranking-ranking ini salah satu jurnal nasional yang mana mereka sudah masuk dalam internasional dan sekarang memang sudah semakin banyak ya Bapak Ibu berkenaan dengan dorongan dari pemerintah untuk memang kita berlomba-lomba untuk menghadirkan jurnal yang berkualitas internasional memang. Jadi tidak hanya jurnal yang mengakomodasi setiap paper di mahasiswa yang mau lulus, tetapi juga kita didorong untuk bagaimana kita bisa terakreditasi dengan baik dan nantinya juga bisa terakreditasi internasional juga. Seperti Gajah Mada International Journal of Business juga sudah mendahului dan sekarang ada di peringkat Q3. Seperti demikian. Nah, kembali lagi terkait dengan kita mau publikasi dalam sebuah jurnal yang internasional bereputasi, seperti yang saya sampaikan tadi, memang terkadang walaupun kita sudah telisik dan sudah mungkin menilai jurnal tersebut sepertinya bagus, tadi editornya sudah baik, sudah bervariasi atau diversitasnya sudah baik, kemudian total dari artikel masuk juga sudah tidak terlalu banyak, tapi memang masih menjadi saya sendiri masih banyak teka-tekinya sih Bapak Ibu. Akhirnya nanti bisa saja discontinue. Entah mungkin karena publication fee-nya terlalu mahal atau dan sebagainya, itu sendiri memang hanya pihak dari Scopus yang betul-betul paham. Namun demikian kita masih bisa untuk melihat dari beberapa tahapan lah ini untuk assessing bahwa apakah artikel kita layak dipublikasikan di dalam jurnal tersebut. Ya jangan sampai memang artikelnya sudah susah payah, sudah diberikan mendelay dengan rapi, kemudian sudah kita pakai Microsoft Advance, jadi sudah cakep banget itu Pak bahasa gaulnya, itu artikel tuh udah eye catching banget penampilannya, siap terbit gitu, siap publikasi, tapi ternyata discontinue. Nah, jadi yang pertama bisa dilihat dari apakah jurnal tersebut internasional atau tidak, dari indeksasinya seperti apa, kemudian siapakah publishernya dari jurnal tersebut yang memang paling bisa kita biasa temui sama Scopus tadi ya Bapak Ibu. Kemudian
eee eee, peer review-nya bagaimana. Karena ini mungkin yang kemarin juga saya, masuk kategori kenapa kok ketika saya lihat jumlah isunya sebenarnya tidak terlalu banyak, sebenarnya bukan terus terlihat, jurnal tersebut yang mana discontinue itu yang saya submit itu lalu nggak kelihatan itu kalau dilihat terbitannya itu nggak banyak Bu, tapi memang satu isu itu mereka banyak artikel. Kemudian yang kedua yang kemarin saya tidak begitu lihat adalah peer review di dalamnya. Jadi peer review di dalamnya waktu itu, menurut saya memang mungkin saya merasa malah lebih mudah dibandingkan saya maju ke Sinta 2 yang ada di Indonesia, waktu itu ya. Saya merasa, "Wow, kayaknya beruntung nih jurnal," gitu. Awalnya seperti itu, merasa beruntung, "Oh, cepat prosesnya," gitu. Nah, ternyata kecepatan proses ini juga perlu ditanyakan sih Bapak Ibu, apakah betul-betul ini jurnal benar ya, gitu. Bahkan ada yang walaupun dia nggak magic sekali ya, ada yang magic banget, 2 hari langsung terbit atau nggak pakai review gitu. Kalau kemarin masih pakai review Bapak Ibu, masih saya ada revisi, tapi memang tidak terlalu banyak ya, bisa dibilang seperti itu. Cuman saya positive thinking aja dan bersyukur kan ya, wah ini kayaknya terbit nih kayaknya gitu. Sampai akhirnya cuman 2 kali revisi terbit dan prosesnya 2 minggu saja loh Bapak Ibu waktu itu. Jadi, terkadang memang jadi sebuah apa ya, di sisi lain ketika jurnal itu memang lebih cepat prosesnya, ya kita senang pasti sebagai autor karena keputusannya cepat. Tapi di sisi lain juga memang itu juga kadang-kadang menjadi warning ya Pak ya, Bapak Ibu ya. Ternyata sangat cepat dan mungkin apakah itu menjadi salah satu penyebab, Scopus mencabutnya sendiri saya juga kurang paham betul, tapi, yang jelas waktu itu jurnal yang saya submit itu memang, bisa dibilang saya lebih mudah submit di situ daripada saya submit ke Sinta 2 yang di Indonesia, seperti itu. Nah, itu bisa dilihat Bapak Ibu. Jadi kemudahan itu bisa dilihat. Nah, biasanya kalau misalnya memang jurnal-jurnal yang beberapa jurnal memang, ada yang tidak menyampaikannya di website, ada yang menyampaikannya. Jadi kalau misalnya ada yang menyampaikannya misalnya sekitar 2 bulan menurut saya itu it's okay Bapak Ibu, itu sangat wajar. Tapi kalau misalnya ada yang menyampaikan dan hanya tertulis 1 minggu, itu justru malah yang jadi pertanyaan. Kenapa kok bisa secepat itu ya proses reviewnya gitu dan tiba-tiba disuguhkan dengan, invoice pembayaran seperti itu. Kemudian selanjutnya selain dari berapa lama, review review prosesnya berjalan, Bapak Ibu juga bisa melihat dari sisi editornya tadi, berapa diversity-nya yang ada, apakah, bisa dicek juga terkait dengan indeks, H-index-nya seperti itu, dia masuk H-index berapa, apakah sesuai dengan skop dari jurnal tersebut, jangan sampai ternyata editor yang ditampilkan di dalam jurnal tersebut, dia, eee skop penelitiannya atau ranahnya di bidang teknik, tapi, eee, masuk ke dalam editor akuntansi. Nah, itu kan sangat jauh sekali ya Bapak Ibu, terlihat itu hanya memasang nama, walaupun mungkin namanya adalah gelarnya dan misalnya dari universitasnya bisa dibilang universitas luar, tapi itu bisa kita cek dari sampai sedetail itu sebenarnya. Nah, selain itu terkait dengan editorial board-nya, siapa saja di situ yang mengelola dari jurnal tersebut, kemudian, availability-nya online dan printed. Tapi, untuk hal ini biasanya kalau sekarang semuanya online ya Bapak Ibu. Kemudian, siapakah, publisher-nya tadi, kampuskah atau asosiasi. Nah, yang memang kadang banyak menjadi akhirnya discontinue itu biasa asosiasi-asosiasi seperti itu yang mungkin, bukan dari universitas itu akan lebih cenderung bisa discontinue Bapak Ibu, seperti itu. Kemudian apakah jurnal tersebut saat ini melakukan qualified paper atau tidak, seperti itu. Kalau melakukan qualified paper berarti ada kesempatan memang untuk lebih besar masuk, seperti itu. Nah, jadi, ini ada beberapa langkah-langkah sebenarnya yang harus kita lakukan ketika kita mau publikasi jurnal. Yang pertama, Bapak Ibu melihat dari artikel yang sudah ada, kemudian bisa dilihat sekilas apakah dari artikel tersebut, apa namanya, template-nya itu kalau mau jeli-jelian ya Bapak Ibu, template-nya itu apakah sesuai atau tidak. Karena itu bisa menggambarkan Bapak Ibu ternyata artikel yang jurnal yang nakal itu terkadang hanya mereka submit, publikasi tanpa melihat,
konsistensi dari setiap artikel yang ada. Dan ini sebenarnya bisa dilihat Bapak Ibu. Tapi karena waktu itu tuh saya kejeblongnya di situ tuh, saya nggak melihat persis, jadi ya itu terlewat ya. Padahal ternyata setelah dilihat memang itu mereka tidak konsisten, artikelnya itu bisa dibilang jadi bervariasi template-nya. Itu juga mungkin dilihat dari Scopusnya, ini jurnalnya kurang bagus gitu. Kemudian dari yang kedua terkait dengan tujuan dan skop dari penelitiannya tentunya harus sama dengan apa yang kita mau ajukan. Seperti itu, jangan sampai kita salah submit di jurnal ya, walaupun yang kedua mungkin kemungkinan diterimanya juga akan lebih sulit ya Bapak Ibu. Seperti itu. Kemudian terkait dengan catatan aturannya, berapa banyak minimum maksimumnya kata yang harus dilakukan dalam artikel tersebut. Jurnal-jurnal yang bagus biasanya dari sisi desk review-nya, saya bilang desk review ya Bu, terkait dengan template itu biasanya kalau semakin ketat, biasanya jurnal itu akan semakin cenderung tidak akan discontinue atau bisa dibilang bagus. Jadi tadi ketika mereka konsisten, saya submit langsung 2 hari dan dikembalikan karena memang saya tidak mengikuti dari template yang ada. Itu malah bisa diperjuangkan yang seperti itu, yang jurnal-jurnal seperti itu. Kemudian tentunya kita harus mengikuti dari guideline-nya seperti apa. Kemudian yang juga tidak kalah adalah ini Bapak Ibu, biasanya kita diminta untuk quotes dari beberapa paper yang sudah terbit di dalam artikel tersebut. Gunanya untuk apa? Seperti yang tadi saya sampaikan di awal, bahwa salah satu penghitungan dari bagus tidaknya jurnal adalah sitasi. Oleh karena itu sangat wajar sekali biasanya dalam proses reviewer, proses itu mereka meminta untuk kita mengadakan sitasi dari jurnal atau artikel dari jurnal tersebut. Seperti itu. Jadi untuk lebih amannya biasanya Bapak Ibu untuk mencoba ambil 1 atau 2 artikel dari jurnal tersebut untuk kemudian disitasi ke artikel Bapak Ibu. Itu biasanya lebih aman untuk lolos seperti itu. Nah, kemudian yang langkah ke-6 tentunya untuk mengirimkan artikel Bapak Ibu atau itu untuk artikel atau abstrak kembali lagi nanti ke setiap jurnal itu permintaannya berbeda-beda. Ini ada beberapa tips mungkin dari saya terkait dengan publikasi. Tentunya yang pertama kita harus mengetahui jurnal itu jurnal apa, skopnya apa, kemudian kita juga harus paham tentang editornya siapa, terus kemudian terkait dengan grammar yang harus kita beri, kita pay attention sama artikel kita juga tadi sudah disampaikan dengan Pak Adit ya. Kita ada aplikasi Grammarly, saya sendiri juga sangat terbantu sama hal tersebut. Tentunya di sini di pelatihan ini tidak ada kepentingan dari Grammarly sendiri ya Bapak Ibu, tapi saya salah satu yang menggunakan Grammarly Premium sangat membantu karena kapasitas untuk grammar saya terutama di bahasa Inggris grammar itu cukup kurang. Jadi ketika mengajukan jurnal internasional itu kan pastinya biasanya dengan bahasa Inggris ya Bapak Ibu. Dengan adanya Grammarly tadi cukup bisa membantu mengurangi beban lah seperti itu. Kemudian make sure bahwa referensinya memang sudah accurate. Kalau tadi sudah disampaikan sama Bu Nadia, kita sudah pakai Mendeley semuanya, insya Allah tidak akan yang terlewat dari sitasi yang kita buat. Kemudian berhati-hati tentunya dan selalu baca instruction for author-nya. Seperti yang tadi saya sampaikan, ternyata ada yang berbayar dan ada yang tidak berbayar. Kalau itu kembali ke masing-masing dari Bapak Ibu sekalian. Kalau memang kemungkinan untuk kita mempunyai citasi yang baik, memang ya kita harus membuka artikel kita. Dalam arti berarti bahwa kita punya konsekuensi untuk harus membayar seperti itu. Itu saja pertimbangannya Bapak Ibu. Tapi kalau memang terlalu berat untuk di situ ya kita pakai proses yang free, tapi tentunya tadi yang free itu hanya terbatas untuk diakses orang, di mana kita memang berarti ada keterbatasan jurnal kita artikel kita untuk disitasi sama orang seperti itu. Tapi saya buka beberapa jurnal berdasarkan yang saya buka untuk jurnal-jurnal yang punya pilihan seperti itu. Kalau kita punya pilihan berbayar itu cukup fantastik juga Bapak Ibu angkanya. Apalagi untuk awal-awal seperti dosen saya sebagai dosen masih baru ya Pak Ibu, itu masih terlalu fantastik harganya. Jadi beberapa kali saya coba untuk yang free dulu gitu. Tapi sekali lagi tidak mempengaruhi proses dari reviewer, tidak terus kemudian menjadi lebih sulit atau tidak juga kemudian menjadi lebih mudah dengan kita tidak membayar gitu.
Ini hanya contoh saja dari Simago tadi, bagaimana kita mencari jurnal di situ terkait dengan apa namanya, dia dalam skopnya apa, itu sudah sebenarnya kita bisa melihatnya dengan cara memfilter dia masuk ke bidang apa, ke subjek kategorisnya apa, itu kita bisa sedetail itu untuk masuk ke Simago. Hanya salah satu contoh saja Bapak Ibu terkait dengan predatory journal. Ini sudah saya memperhatikan misalnya Bapak Ibu submit ke dalam satu jurnal dan hanya seperti ini. Submission-nya sekian, notification-nya within 2 until 3 days after submission. Dan ini yang cukup mengejutkan adalah publication online-nya within 24 hours. Itu bisa dibilang ini bisa sangat predatory journal. Bapak Ibu bisa mengecek terlebih dahulu ke laman Scopus ataupun laman yang sudah saya tadi sampaikan di awal. Apakah memang di IJSRM ini ada dalam jurnal ada dalam list tersebut seperti itu. Ini contoh jurnal di Indonesia ya Bapak Ibu. Ini contoh saja. Ya, mungkin dari saya untuk materinya demikian Bapak Ibu terkait dengan publikasi dan juga jurnal internasional. Memang saat ini apa namanya kita bersama ya Bapak Ibu, dosen maupun mahasiswa itu untuk didorong untuk bisa dapat publikasi dan ranahnya memang publikasi yang tidak hanya satu jurnal, tapi juga diharapkan memang jurnal yang berreputasi. Semoga dengan tadi mahasiswa diminta apalagi untuk mahasiswa S2 ya Bapak Ibu pasca sarjana untuk keluarannya adalah salah satunya terbit di jurnal internasional. Baik Bapak Ibu, demikian dari saya. Apakah ada pertanyaan Bapak Ibu? Oh, saya sudah diberikan ini waktunya sudah habis. Tapi Bapak Ibu ada yang bertanya, sebentar mungkin Bu Nat, boleh sebentar Bu Nat? Ya, Ibu silahkan atau. Oke, Pak dari Bapak Ibu, apakah ada yang bertanya Bapak Ibu terkait dengan ini atau mungkin ada yang sharing terkait dengan publikasi di jurnal internasional? Oh, tidak ada? Baik, kalau tidak ada mungkin sudah bisa di ini ya Mbak Aya. Iya, Bu. Iya, berhubung juga sudah mau waktu Jumatan ya, terkait dengan yang Wita malah sudah ini ya. Sekali lagi demikian dari saya atas paparan untuk jurnal internasional dan juga publikasi internasional. Semoga bermanfaat. Terima kasih dan maaf apabila ada kesalahan. Saya kembalikan kepada Mbak Aya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bu